dalam proses pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Nah, kali ini kita akan mempelajari materi dalam bab 1 di kelas 8. Apa sih materinya? Materinya adalah yang termuat dalam KD 3.1, yaitu menelaah penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Indikator yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. Oke, kita mulai membahas indikator yang pertama, yaitu makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penjelasan indikator pertama dimulai dari sejarah Pancasila yang sudah dikenal sejak zaman Majapahit, yang termuat dalam kitab atau buku Nagara Kartagama karangan Empu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Empu Tantular. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca atau 5 dan sila atau asas atau dasar. Hal itu berarti batu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5 atau Pancasila Krama. Pancasila berarti memiliki 5 larangan dasar, yaitu dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Materi selanjutnya tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama akan dibahas tentang Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan landasan, pondasi berdirinya suatu negara. Dasar negara sekaligus dijadikan tujuan, cita-cita, acuan bagi penyelenggaraan negara. Landasan hukum Pancasila sebagai dasar negara termuat dalam yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, di mana dalam alinea keempat tersebut memuat 5 dasar Pancasila. Yang kedua, termuat dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1968 tentang tata urutan penulisan, pembacaan, dan pengucapan Pancasila. Dan dasar hukum yang selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Artinya, setiap peraturan yang dibuat harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa digunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia. Sikap atau perilaku masyarakat Indonesia haruslah dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila, dan setiap warga negara di dunia yang ingin berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Oke, setelah kalian mempelajari makna dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, selanjutnya kalian akan mempelajari fungsi-fungsi dari Pancasila. Penjelasannya disimak ya. Fungsi Pancasila yang pertama adalah sebagai jiwa bangsa. Maksudnya, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Setiap bangsa dan negara tentu memiliki jiwa. Dalam hal ini, Pancasila menjadi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila sendiri telah ada sejak bangsa Indonesia lahir, yaitu sejak proklamasi kemerdekaan. Fungsi yang kedua adalah Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Maksudnya, Pancasila sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda yang membedakan bangsa kita dengan bangsa yang lain. Selanjutnya, fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Maksudnya adalah Pancasila berfungsi sebagai sumber hukum yang mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Semua hukum harus tunduk dan bersumber dari Pancasila. Setiap hukum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila.
Dan setiap sila Pancasila merupakan nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari nilai dasar. Selanjutnya, Pancasila berfungsi sebagai perjanjian luhur. Artinya, Pancasila telah disepakati melalui Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Walaupun disahkan hanya oleh sebuah panitia persiapan kemerdekaan Indonesia, tetapi PPKI sebenarnya adalah suatu badan yang mewakili suara rakyat. Jadi, Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat. Selanjutnya, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa. Di sini, Pancasila memiliki fungsi untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Selanjutnya, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai satu-satunya asas sebagai konsekuensi ditetapkannya Pancasila oleh bangsa Indonesia sebagai dasar negara dan juga merupakan perwujudan melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan yang terakhir adalah Pancasila sebagai moral pembangunan. Di sini dimaksudkan Pancasila dijadikan kerangka, acuan, tolak ukur, parameter, arah dan tujuan dari pembangunan di Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana materi tentang fungsi-fungsi dari Pancasila? Apakah sudah dipahami? Semoga sudah ya. Selanjutnya kita akan mempelajari arti pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, di sini kalian akan mempelajari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Berikut penjelasannya. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang emas. Mengandung makna tentang pengakuan atas keberadaan Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga sebagai manusia yang beriman harus meyakini adanya Tuhan dan mewujudkannya dengan ketaatan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, seperti menyatakan kepercayaan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing yang diakui oleh undang-undang. Di sini, setiap warga negara Indonesia wajib memiliki satu agama atau meyakini satu agama yang sudah disahkan oleh undang-undang. Kemudian, saling menghormati, saling bekerja sama, membina kerukunan antar pemeluk agama, menghormati kebebasan beribadah antar agama, dan tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Sila yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan oleh rantai emas. Sila kedua mengandung rumusan sifat keseluruhan budi manusia Indonesia yang mengakui kedudukan manusia yang sederajat dan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara yang dijamin oleh negara. Dalam sila kedua dapat diwujudkan dengan yang pertama, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa tanpa memandang suku, agama, ras, dan antar golongan, serta tidak memandang jenis kelamin atau kedudukan sosial. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai, tenggang rasa, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan saling menghormati. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin. Bermakna perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang mengatasi paham perseorangan, golongan, suku bangsa, dan mendahulukan persatuan dan kesatuan sehingga tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Dalam sila ketiga dapat diwujudkan dengan cara menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, rela berkorban, nasionalisme atau cinta tanah air, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, memelihara ketertiban dunia, mengembangkan persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng.
Dalam sila keempat bermakna sebagai sendi utama demokrasi di Indonesia berdasarkan asas musyawarah dan kekeluargaan, dan dapat diwujudkan dengan cara memiliki kedudukan dan hak yang sama dalam hukum dan pemerintahan, kemudian tidak memaksakan kehendak kepada orang lain, musyawarah mufakat atas kepentingan bersama, menjalankan hasil keputusan musyawarah dengan baik, keputusan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan kepada wakil rakyat kepercayaan untuk memimpin sebuah negara. Selanjutnya, sila terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Bermakna tujuan negara yang hendak mewujudkan tata masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan cara mencerminkan sikap kekeluargaan dan gotong royong, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan orang lain agar dapat mandiri, tidak menggunakan dan melakukan pemerasan terhadap milik orang lain, suka bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain, serta melakukan kegiatan untuk mewujudkan kemajuan dan keadilan yang merata. Oke, kita masuk pada sesi kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila dijadikan sebagai dasar dalam penyelenggaraan atau berdirinya sebuah negara. Dan yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa berarti Pancasila dijadikan sebagai pedoman bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan Pancasila memiliki fungsi-fungsi yang penting dalam sebuah negara, baik itu sebagai jati diri bangsa, sebagai jiwa bangsa, sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan masih banyak lagi. Dan tentunya jika sebuah negara tidak memiliki dasar negara dan pandangan hidup bangsa, apa yang akan terjadi? Tentunya hal tersebut akan menjadikan negara tersebut terombang-ambing, bahkan akan menghancurkan sebuah negara. Dan yang terakhir tentang nilai-nilai Pancasila yang termuat dalam sila-sila Pancasila tentunya harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian pembelajaran kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.